Sebelumnya, apa itu al-muta'allim? Siapa itu muta'allim? Kalau mu'allim jelas, yang mengajar. Muta'allim itu siapa? Muta'allim dalam bahasa Arab, fi'il madhinya adalah ta'allama. Kata kerjanya adalah ta'allama. Di atas wazan tafa'ala. Dalam bahasa Arab, tafa'ala, wazan yang kata yang wazannya tafa'ala itu menunjukkan sesuatu yang takalluf, yakni ada beban di dalamnya. Ada taklif, ada kesusahan di dalamnya. Ada kesusahan di dalamnya. Itu makna tafa'ala. Maka ta'allama adalah orang yang mengerahkan kesungguhan sampai dia terbebani, yakni sampai dia mendapatkan beban dalam meraih ilmu. Itu muta'allim. Yaitu orang yang mendapatkan ilmu dengan susah payah. Orang yang mendapatkan ilmu dengan susah payah, dengan ada beban, ya, yang dia merasa cukup terbebani dengan itu. Itu makna makna ta'allam. Karena itu dalam Islam tingkatan penuntut ilmu itu ada 3. Tingkatan penuntut ilmu ada 3. 6. Atau kalau kita mau globalkan, hubungan seorang muslim dengan ilmu itu ada 4. Hubungan seorang manusia, seorang muslim dengan ilmu itu ada 4. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ucapannya masyhur. Kata beliau, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim, yakni pengajar. Kalau tidak bisa jadi pengajar, au muta'alliman, orang yang belajar. Bagaimana kalau saya tidak bisa menjadi pembelajar? Au mustami'an, penikmat ilmu, sekedar mendengarkan ilmu. Kalau saya juga tidak bisa mendengarkan ilmu, au muhibban, minimal kamu mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlak, jangan menjadi orang yang kelima karena kamu akan binasa. Jangan menjadi orang kelima, yakni dia bukan pengajar, bukan pembelajar, bukan juga penikmat ilmu, dan bukan juga orang yang mencintai ilmu. Dia akan binasa. Maka semua orang yang tidak punya hubungan dengan ilmu akan binasa. Di sini yang menarik adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membedakan antara jenjang muta'allim dengan dengan mustami'. Mustami', penikmat ilmu, sekedar mendengarkan ilmu. Siapa itu mustami'? Mustami' adalah orang yang datang mendengarkan ilmu tanpa ada beban dan tanggung jawab. Mendengar, pulang, mendengar, hadir, dengar, pulang, hadir, dengar, pulang. Tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada bentuk takalluf di dalamnya. Ya. Sementara muta'allim adalah orang yang menghasilkan ilmu melalui proses, di mana dia menghafal, dia mencatat sebelumnya, mencatat, menghafal, meroja, ya, kemudian menyalin, ya, merangkum. Pekerjaannya siswa lah, murid di sekolah. Bagaimana kalau murid di sekolah? Murid di sekolah, kalau ada orang murid datang, ya, datang ke sekolah cuma duduk, hadir, dengar gurunya menjelaskan, tidak nyatat apa-apa, dengar, pulang, itu bukan siswa, dia pendengar toh. Dan di jenjang perkuliahan pun dibedakan antara mahasiswa, thalib dengan mustami'. Ya. Mustami' kadang duduk paling belakang, cuma datang, hadir, dengar, tidak ada kewajiban kerja PR, ya, tidak ada kewajiban tugas, tidak ada kewajiban menghafal, tapi silakan duduk mendengar. Itu mustami', tapi bukan muta'allim. Muta'allim adalah orang yang menghasilkan ilmu melalui jalur-jalur ta'allum. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan proses ta'allum, yakni ada proses yang seorang butuh kerja keras di situ. Karena sudah kita sebutkan dalam bahasa Arab, wazan tafa'ala, ta'allama, itu menunjukkan adanya usaha yang keras. Usaha yang keras. Maka tidak semua orang yang hadir di masjid itu muta'allim, tidak semuanya. Muta'allim kalau dia mencatat, menulis, menghafal. Kalau tidak, maka dia mustami', pendengar, penikmat ilmu saja. Dan ini derajatnya beda. Derajatnya beda, tidak mungkin sama derajatnya antara muta'allim dengan mustami'. Tidak mungkin sama. Maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah adab muta'allim dan mu'allim, yakni adab seorang penuntut ilmu. Ini yang namanya penuntut ilmu, muta'allim. Inilah penuntut ilmu yang sebenarnya, yang datang untuk memang berusaha untuk mewujudkan ilmu dengan semua sarana dan prasarana yang dia miliki.
dia gunakan hartanya untuk membeli pena, untuk buku, untuk menyediakan bukunya, dia gunakan pikirannya untuk menghafal, meroja dan seterusnya. Inilah talibul ilm, inilah muta'allim. Nah, adab-adab yang akan beliau sebutkan ini berkenaan dengan muta'allim, dan apalagi apa? Hendaknya mustami' juga mengikuti. Mustami' juga mengikuti adab ini. Selayaknya mengikuti. Walaupun dia mustami' ini bukan muta'allim, ya. Bukan muta'allim, tapi apa? Hendaknya juga tetap komitmen dengan adab-adab ini. Hendaknya komitmen dengan adab-adab ini. Maka seorang muslim diberikan opsi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silakan pilih kamu mau jadi apa. Yang penting jangan lepaskan hubunganmu dari ilmu. Kamu tidak bisa hadir setiap saat mendengarkan ilmu, cintai ilmu, bantu orang yang berilmu, bantu majelis-majelis ilmu dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Itu muhib, mencintai ilmu. Kamu bisa lebih daripada itu, lakukan, yaitu mendengarkan ilmu, menjadi mustami, penikmat ilmu. Datang dengarkan baik-baik, gunakan untuk dirimu sendiri, manfaatkan untuk kebaikan diri kamu sendiri. Mustami. Kamu mampu lebih dari sekedar mustami, jadi seorang muta'allim. Siapkan mental, siapkan jiwa, siapkan fisik. Menulis, mencatat, menghafal, mendengarkan, dan seterusnya dari pekerjaan pembelajar. Dan kalau sudah selesai atau terus, ya, kamu melakukan proses muta'allim sampai pada jenjang tertentu, silakan kamu menjadi mu'allim. Yang jelas harus punya hubungan dengan ilmu. Maka yang dimaksud dengan muta'allim di sini adalah pembelajar ilmu. Walaupun penikmat ilmu, mustami' juga tentunya dianjurkan untuk memperhatikan adab-adab ini, dan selayaknya mereka juga beradab dengan adabnya muta'allim.